Bismillahirrahmanirrahim. Saat ini kita lagi singgah di Barru, tepatnya di Diana Water Park. Ya, jadi posisi kita sedang lagi duduk-duduk. Kalau mau dibilang nyantai, nggak nyantai sih, karena ngos-ngosan dari naik ke gunung. Kita sekarang berada di ketinggian, masya Allah. Ternyata ketika kita di bawah itu keindahan luar biasa. Tetapi ketika kita naik sampai atas melihat ke bawah, keindahan itu lebih nampak lagi dan lebih indah, masya Allah. Dan menikmati apa yang ada di bawah, terlihat semuanya ya, masya Allah. Namun ada satu hal yang perlu kita sama-sama belajar darinya. Semakin seorang itu naik ke tempat yang tinggi, maka semakin nyaman dia rasa, semakin indah dia melihat ke bawah ya. Namun ada hal yang perlu diketahui, bahwasanya semakin tinggi seseorang itu semakin mengerikan, semakin menakutkan. Kenapa? Kalau ada orang yang tersandung batu di bawah, mungkin akan menyebabkan dia lecet, sakit. Tetapi ketika seorang terjatuh dari tempat yang lebih tinggi, tentu lebih sakit lagi, bahkan bisa mengorbankan dirinya. Oleh sebab itu, ketika seorang berada di ketinggian, bukan hanya dimunculkan rasa nyaman, senang saja, tetapi dia merasa takut ketika dia terjatuh, ketika dia tergelincir. Oleh sebab itulah disebutkan oleh para ulama bahwasanya zillatul alim, ketergelinciran seorang yang berilmu, ya kita ketahui bersama ya, bahwasanya para ulama itu adalah orang-orang terbaik. Bahkan mereka adalah warathatul anbiya, pewaris para nabi. Al-ulama warathatul anbiya, para ulama itu pewarisnya para nabi, berarti mereka adalah orang-orang yang mulia. Namun semakin tinggi tingkat keilmuan seseorang, harusnya dia semakin merasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ketergelincirannya itu lebih berbahaya daripada seorang ketika dia tergelincir berada di atas kejahilan. Makanya disebutkan oleh seorang penyair Arab bahwasanya al-alimu bi'ilmihi la ya'mal, seorang yang berilmu dengan ilmunya dia tidak beramal ya, karena orang yang berilmu, kewajiban dari ilmu tersebut mengharuskan dia untuk melakukan amalan. Mu'adzabun min qabli ubadul wathan, dia akan disiksa nanti pada hari kiamat mendahului penyembah-penyembah berhala. Kenapa? Mereka penyembah berhala karena ketidaktahuannya mungkin ya, karena kebodohannya akhirnya dia menyembah kepada selain Allah. Sedangkan orang berilmu terjatuh dalam kesalahan padahal dia tahu ya, hal tersebut. Dia tidak mau beramal dengan ilmunya, dia sudah tahu, bahkan menyelisihi apa yang dia ketahui. Makanya dalam Al-Quran kita diingatkan, atamuruna an-nasa bil bir wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab. Apakah kalian menyuruh orang untuk berbuat baik, ceramah ke sana kemari ya, memberitahu orang tentang kebaikan, ini kebenaran, ini hal yang baik, ini hal yang tidak baik. Wa tansawna anfusakum, dan kalian melupakan diri-diri kalian sendiri. Ini salah satu bentuk ketergelinciran seorang alim. Ketika dia sudah tahu ilmunya, bahkan dia sudah sampaikan ke manusia, tapi dia sendiri nggak mengamalkan. Wa antum tatluna al-kitab, padahal kalian sudah membaca Alkitab, sudah faham isinya, sudah faham maknanya. Dalam ayat yang lain Allah ingatkan kita, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Wahai orang-orang yang beriman, kenapa kalian mengucapkan sesuatu yang kalian sendiri nggak lakukan? Sungguh kemurkaan Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang mereka mengucapkan sesuatu yang mereka sendiri nggak lakukan ya. Maka ketergelinciran seperti ini, orang sudah tahu ya, sudah mengetahui, tapi dia tetap terjatuh dalam suatu dosa, maksiat, ini lebih parah tentunya. Oleh sebab itu ketika para ulama membahas tentang keburukan orang Yahudi dan orang Nasoro, ketika mereka membahas mana yang lebih parah, yang lebih jelek, orang Yahudi atau orang Nasoro, yang lebih jelek adalah orang Yahudi.
Orang Yahudi disifatkan dengan al-maghdubi alaihim, mereka dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang Nasara disifatkan dengan ad-dhalin, orang yang sesat. Dari sisi kejelekan, orang Yahudi lebih jelek. Kenapa? Mereka dimurkai karena mereka punya ilmunya. Orang Yahudi itu pinter-pinter, tetapi mereka tidak mau mengamalkan ilmunya, maka mereka al-maghdubi alaihim, dimurkai. Adapun orang-orang Nasara, mereka beramal tanpa ilmu. Makanya kata para ulama kita, siapa saja yang rusak dari ulama-ulama kita, fafihi shibhun bil yahud, maka ada kemiripan dengan orang Yahudi. Karena sudah ulama, dia terjatuh lagi dalam kejelekan. Man fasada min ulama'ina fafihi shibhun bil yahud, ada kemiripan dengan orang Yahudi. Wa man fasada min ubadina, adapun kerusakan-kerusakan yang terjadi pada ahli ibadah kita, mereka beribadah tanpa ilmu, fafihi shibhun bin nasara, mereka ada kemiripan dengan orang-orang Nasara. Dua-duanya adalah kaum yang disifatkan dengan sifat kejelekan, tidak mendapatkan kebaikan. Kenapa? Karena yang satunya punya ilmu tapi nggak mengamalkan, yang satunya beramal tapi nggak di atas ilmu. Oleh sebab itu, seorang ketika dia sudah diberikan anugerah ilmu oleh Allah, anugerah kebaikan oleh Allah, mengetahui hidayah, mengetahui suatu petunjuk, hendaklah dia berhati-hati. Kenapa? Ketergelincirannya ketika dia terjatuh dalam suatu kesalahan itu lebih berbahaya dari seorang yang jahil, dari seorang yang tidak berilmu sama sekali. Contohnya ketika seorang yang jatuh dari tempat ketinggian, dia sudah ditinggikan. Orang berilmu itu Allah tinggikan, yarfa'illahu alladziina aamanu minkum, Allah tinggikan derajat orang-orang yang beriman, walladziina utul ilma darajat, dan orang-orang yang berilmu dengan banyak derajat. Ketika dia sampai ketinggian dan jatuh, maka itu adalah ketergelinciran yang membinasakan dirinya. Oleh sebab itu, orang-orang yang memiliki ilmu, semakin dia berilmu semakin takut, karena dia berada di posisi semakin tinggi. Kalau dia jatuh, maka membahayakan dirinya. Ya, wallahu a'lam. Nah, ini diantara faidah kita pada hari ini. Insya Allah kita akan lanjutkan perjalanan. Sebelumnya kita mau keliling-keliling dulu, melihat keindahan bukit ini. Wallahu a'lam. Ayo ikhwah, antum ajak keluarga, istri, anak-anak antum coba ke sini. Insya Allah, masya Allah, keindahannya luar biasa, alami banget ya. Antum coba ke sini, ajak sekali-kali refreshing, ya sambil diberikan faidah-faidah, diajak, insya Allah akan memberikan kepuasan pada keluarga dan anak-anak antum. Insya Allah, antum coba aja. Tempatnya atau letaknya di Baru, lumayan agak jauh dari Baru kota, dan setengah jam lagi sudah sampai Parepare. Antum coba datang ke sini, nikmati suasananya. Ingat,